warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Putri Zahra dengan nomor induk mahasiswa 2005-1050-159 dan saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Unsia dan saya dari kelas praktikum Fisika 01. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai materi mengukur massa, mengukur panjang, dan mengukur volume. Untuk yang pertama saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai mengukur massa. Massa adalah suatu sifat fisika pada suatu benda yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku suatu objek yang terpantau. Dalam kegunaannya sehari-hari, massa juga disinonimkan sebagai berat benda. Misalnya saja untuk mengukur berat badan pada manusia. Namun dalam pembahasan ilmiah modern, berat suatu objek itu diakibatkan oleh adanya interaksi massa dengan medan gravitasi. Sebagai contoh, seseorang yang mengangkat berat benda di muka bumi dapat mengasosiasi berat benda tersebut dengan massanya. Asosiasi ini hanya dapat diterima oleh benda-benda yang ada di muka bumi. Namun, apabila berat benda tersebut ada di bulan, maka otomatis berat benda tersebut akan lebih kecil dan mudah untuk diangkat. Namun, massanya tetaplah sama. Kemudian dalam konsep massa modern, itu pertama kali ditemukan oleh Sir Isaac Newton sekitar tahun 1642 sampai 1727, di mana ia membahas mengenai gravitasi dan inersia. Dan ia mengemukakan bahwa kedua fenomena itu diakibatkan oleh adanya keberadaan massa. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai alat-alat yang dipergunakan untuk mengukur massa. Yang pertama adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja dari neraca ini sebenarnya hanya sekadar membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Neraca jenis ini dipercaya memiliki ketelitian yang lebih baik daripada neraca-neraca lainnya. Fungsi dari neraca Ohaus adalah untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktik laboratorium. Kapasitas beban maksimal yang bisa ditimbang dengan menggunakan neraca ini adalah 311 gram. Yang kedua adalah neraca pegas. Neraca pegas adalah timbangan sederhana yang menggunakan pegas sebagai alat untuk menentukan massa benda yang diukurnya. Fungsi dari neraca pegas adalah alat timbangan untuk melakukan pengukuran massa suatu benda. Benda yang akan diukur massanya digantung pada pengait neraca. Skala yang ditunjukkan oleh penunjuk neraca sama dengan nilai massa benda yang diukur. Yang ketiga adalah timbangan duduk. Timbangan duduk adalah sebuah alat yang digunakan untuk menimbang benda dengan kapasitas tertentu dengan bentuk seperti bangku yang memiliki plat untuk meletakkan benda dan memiliki tiang yang tersambung dengan plat untuk menghubungkan timbangan dengan indikator. Biasanya, timbangan ini digunakan untuk menimbang benda-benda seperti tepung, gula, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh pengukuran massa. Dinda ingin menimbang sejumlah telur yang dibeli di pasar. Setelah ditimbang, maka massa dari telur dapat diketahui, yakni sebesar 2 kg. Hasil pengukuran dengan menggunakan timbangan duduk dapat diketahui dengan melihat arah jarumnya. Selanjutnya, Dinda juga ingin menimbang sejumlah salak yang dibeli di pasar. Setelah ditimbang, jarum berada di antara 2 dan 3, tetapi lebih dekat ke 2. Jadi sekantong salak dibulatkan ke 2 kg. Dinda juga menimbang sejumlah jambu, di mana jarum berada di tengah-tengah angka 1 dan 2. Maka dibulatkan ke angka 2. Jadi, jambu dibulatkan ke 2 kg. Dinda juga ingin menimbang sejumlah apel, di mana jarum berada di antara 2 dan 3, tetapi lebih dekat ke 3. Jadi, apel dibulatkan ke 3 kg. Materi yang kedua adalah mengukur panjang.
Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjang dapat dibedakan menjadi dua, yakni tinggi, yaitu jarak vertikal, dan lebar, yaitu jarak dari sisi satu ke sisi yang lain, yang dapat diukur dengan sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Besaran panjang memiliki banyak nama, di antaranya tebal, tinggi, lebar, dan kedalaman. Hasil pengukuran besaran panjang dapat dinyatakan dengan satuan meter, sentimeter, milimeter, dan kilometer. Namun, dalam satuan internasional, satuan besaran panjang adalah meter. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Penggaris merupakan alat ukur panjang yang sudah biasa kita gunakan. Penggaris umumnya terbuat dari bahan kayu, plastik, besi, dan kertas. Fungsi utama penggaris adalah sebagai alat ukur panjang dan alat bantu untuk menggambar garis lurus ataupun melengkung. Penggaris juga memiliki banyak jenis, seperti penggaris segitiga, penggaris siku, dan penggaris pola. Yang kedua adalah meteran. Meteran merupakan alat ukur panjang yang terbuat dari bahan fleksibel yang bisa digulung dan mudah dibawa kemana-mana. Meteran dipergunakan sebagai alat bantu mengukur objek yang besar dalam pertukangan dan juga sebagai alat ukur tanah, bangunan, dan lebar jalan. Meteran yang biasa digunakan dalam pertukangan dikenal dengan nama roll meter, yang terbuat dari bahan plat besi tipis yang umumnya memiliki panjang 3-10 meter. Sedangkan meteran yang biasa digunakan untuk mengukur tanah dan bangunan dikenal dengan nama meteran fiber atau meteran roll, yang terbuat dari bahan pita plastik yang umumnya memiliki panjang hingga 50 meter. Yang ketiga adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik hingga lebih kurang 0,05 mm. Alat ini biasanya dipakai untuk mengukur diameter benda-benda kecil pada bidang industri engineering pada proses perancangan, pembuatan, hingga pengecekan akhir suatu produk. Karena memiliki tingkat akuransi yang tinggi, alat ini menjadi pilihan para engineer ketimbang menggunakan penggaris. Terlebih lagi, saat ini sudah ada jangka sorong digital yang dapat menampilkan hasil ukur pada layar digital. Yang keempat adalah micrometer scope. Micrometer scope merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, yaitu hingga 0,01 mm, 10 kali lebih presisi ketimbang jangka sorong. Pada awalnya, penemuan benda ini difungsikan untuk mengukur jarak sudut antar bintang-bintang dan ukuran benda luar angkasa dari teleskop. Namun, saat ini micrometer scope juga sering digunakan untuk mengukur ketebalan serta diameter dari benda-benda yang kecil, seperti ketebalan kertas dan diameter kawat serta pengukuran lainnya. Berikut contoh pengukuran panjang dalam kehidupan sehari-hari. Pak Budi ingin mengukur tinggi badannya dengan menggunakan meteran. Dan setelah diukur, maka diketahuilah tinggi badan dari Pak Budi yakni sebesar 170 cm. Contoh pengukuran panjang lainnya adalah ketika Pak Ardi mengambil sebuah buku untuk diukur panjangnya. Pak Ardi menggunakan penggaris atau mistar untuk mengukur panjang dari buku. Setelah panjang buku diukur dengan menggunakan penggaris, yaitu didapatkan hasil sebesar 20 cm. Materi yang ketiga adalah mengukur volume. Volume atau kapasitas adalah penghitungan seberapa besar ruang yang ditempati dalam suatu objek. Objek tersebut bisa dalam bentuk beraturan ataupun tidak beraturan. Untuk benda yang beraturan itu misalkan kubus,
balok, silinder, kerucut, dan bola. Dan untuk benda yang tidak beraturan, misalnya saja batu yang ditemukan di jalan. Volume sendiri digunakan untuk menemukan massa jenis pada suatu bahan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk mengukur volume. Yang pertama adalah gelas ukur. Gelas ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume zat cair. Besarnya volume zat cair dapat dilihat melalui skala yang tertera pada gelas ukur. Gelas ukur umumnya memiliki banyak variasi, mulai dari 10 ml hingga 2 liter. Yang kedua adalah labu ukur. Labu ukur adalah alat pengukur volume yang digunakan untuk mengukur suatu larutan kimia dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Ukuran labu ukur pun bervariasi, mulai dari 5 ml hingga 5 liter. Yang ketiga, labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer adalah alat yang digunakan untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan larutan kimia. Ukurannya bervariasi, mulai dari 50 ml hingga 500 ml. Yang keempat adalah pipet mikro. Pipet mikro adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dengan volume yang kecil. Yang kelima, pipet ukur. Pipet ukur digunakan untuk memindahkan larutan dengan volume terukur. Volume larutan yang dipindahkan dapat dilihat melalui skala yang tertera. Yang keenam adalah pipet volume. Pipet volume adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memindahkan volume tertentu dengan akurasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan pengambilan larutan pada pipet volume telah ditentukan sesuai angka yang tertera. Yang ketujuh adalah buret. Buret adalah alat pengukur volume yang digunakan untuk meneteskan zat reagen cair dalam percobaan yang memerlukan presisi, seperti percobaan titrasi. Berikut contoh pengukuran volume. Dini sedang berada di laboratorium, dan kali ini Dini ingin mengukur volume suatu larutan dengan menggunakan gelas ukur. Setelah larutan dimasukkan ke dalam gelas ukur, maka dapat diketahui volume dari larutan tersebut, yaitu sebesar 250 ml. Contoh berikutnya adalah Pak Bagas ingin mengukur volume larutan NaOH dengan menggunakan labu ukur. Setelah larutan NaOH dimasukkan ke dalam labu ukur, maka dapat diketahui volume dari larutan NaOH, yakni sebesar 150 ml. Contoh yang terakhir adalah Pak Bima ingin mengukur volume suatu larutan dengan menggunakan Erlenmeyer. Setelah larutan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, maka dapat diketahui volume dari larutan tersebut, yaitu sebesar 100 ml. Baiklah, cukup sekian pembahasan saya mengenai materi mengukur massa, mengukur panjang, dan mengukur volume. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.